Aquarius, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan general reading tentang nasib baikmu di akhir tahun 2024 ini, dimulai dari bulan September hingga bulan Desember. Mari kita lihat ini ya, dari September, Oktober, November, dan Desember. Oke, kita buka dulu di September ya. Kita singkirin dulu yang ini. Tapi sebelum itu kita kocok dulu, minta bantuan kartu tarot kedua ya, untuk energi kamu di September, Oktober, November, Desember. Oke. Kalau ingin personal reading atau dibacakan secara pribadi atau diramalkan secara pribadi, silakan kontak saya di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di layar video ini ya. Bagian atas atau bagian bawah itu adalah nomor WhatsApp saya. Silakan chat, tanya-tanya dulu harganya untuk konsultasi ya, atau buka aura, bersihkan energi negatif, atau buka aura, silakan aura negatif, bersihkan aura negatif, buka aura jodoh, aura cinta, aura positif lah pokoknya ya, atau aura rezeki ya. Silakan tanya-tanya dulu, kalau cocok dengan budget kalian baru kita bisa mulai pembacaan pribadinya ya. Silakan ungkapkan semua isi hati kalian atau apapun problem kalian yang membelenggu hati kalian, diungkapkan, diutarakan ya. Jangan curhat ke sana kemari karena nggak ada solusi. Sebaiknya kalian cari ahlinya supaya dapat pencerahan dan dapat motivasi gitu kan ya gitu. Oke, kita buka dulu untuk bulan September ya. September kita singkirkan dulu bulan yang lainnya. Di bulan September, oke, di sini ada tabur tuai ya, Ace of Pentacles, tabur tuai. Ini ada come together ya, ada yang membantu kamu, malaikat penjaga atau leluhur ya, atau semesta alam telah mendukung kamu. Jadi apapun yang kamu kerjakan akan selalu dibantu ya. Terus kita lihat di sini dari kartu tarot. Ini ada Eight of Wands, artinya on off, tetapi beberapa dari kalian kalau dalam hal rezeki lebih banyak lancarnya daripada mandeknya ya. Ada planning yang akan terrealisasikan ya. Terus di sini kalau dalam cinta, berapa dari kalian lagi enjoy aja, ngalir aja, lagi lempem aja, fleksibel aja, seimbang aja, stabil aja kondisi kamu dalam finansial dan keuangan. Oke, di September ya kamu memasuki waktu relax gitu ya. Di sini ada pasangan hidup, soulmate, koneksi jiwa, kemitraan, perjanjian kontrak, berjodoh ya. Berarti berapa dari kalian akan menemukan jodoh, akan ada pekerjaan yang ya, ada perjanjian kontrak ya, kemitraan, ada kerjasama ya. Terus ada koneksi jiwa ya, kamu menemukan koneksi jiwa kamu, soulmate kamu, twin flame kamu ya, pasangan hidup lah. Berapa dari kalian ya menemukan jodoh. Ini ada serius, memang ada keseriusan, kamu harus serius, atau kamu akan lebih serius, atau kamu lebih fokus ya, dan seseorang akan serius dengan kamu. Kita buka dulu. Terus effort ya, ada yang berusaha keras untuk mengejar kamu atau memperjuangkan kamu, atau kamu yang harus lebih berusaha keras, atau effort kamu itu akan berhasil. Nanti kita bongkar dari secara detailnya ya. Di sini di black card ada ditangani apa ya, didatangi pengirim magic. Wah, orang yang magicin kamu akan datang dong, kamu akan lihat orangnya dong. Wah, serem. Tantangan hidup adalah gesekan untuk memoles berlian. Oke, mari kita bongkar satu-satu ya. Dari kartu tarot dulu. Kita lihat di sini ya, beberapa dari kalian sebelumnya mungkin dalam hal rezeki itu kamu mengalami kemandekan ya, kadang ada kadang tidak, pokoknya tidak stabil lah ya. Tapi kamu tidak pernah putus asa, tidak pernah menyerah, tetap aja berusaha, bekerja keras ya. Nih, kamu tetap nggak mudah goyah, nggak mudah terkecoh gitu ya, terpengaruh dengan keadaan. Kamu tetap ngalir aja, berjuang aja, pokoknya bekerja keras lah kamu, nggak ada pantang, pokoknya kamu pantang menyerah lah, kamu tetap berusaha keras gitu ya.
Ya, walaupun memang yang kamu harapkan masih tidak sesuai harapan ya, tetapi kamu tetap berusaha aja. Pokoknya yang ngalir aja. Memang energi si Aquarius tuh gitu ya. Apapun yang dihadapi ya dia ngalir aja, jalani aja, ikuti aja gitu alurnya gitu. Jadi nggak menyerah orangnya si Aquarius ini. Pokoknya kemana dia dibawa ya dia mengikuti aja gitu, ikut arus ya. Ya namanya juga elemen udara, angin ke selatan ya dia ke selatan, angin ke utara ya dia ke utara gitu aja. Jadi apapun kondisi hidupnya ya dia tidak pernah menyerah, yang dia jalani aja gitu. Ini lempem banget ya, kamu stabil banget, apa ya, secara mental kamu stabil banget, kamu seimbang gini. Dan beberapa dari kalian ada yang sirik sama kamu, ada yang ngepo-ngepoin kamu, ada yang berusaha untuk memeji kamu supaya kamu tuh gagal, kamu gak boleh lebih dari dia ya. Ini tapi nantinya ntar lagi kamu akan didatangi orang tersebut ya, nanti kamu bisa lihat lah ya, kamu bisa lihat nih, oh ternyata orang ini nih yang sirik sama saya, orang ini nih yang ngirim magic sama saya untuk saya mandek gitu ya, buat saya nggak berkembang gitu, susah maju gitu ya, seperti itu. Tapi kamu sepertinya mungkin bukan kaleng-kaleng, kamu mungkin turunan darah biru atau kamu orang terpilih ya, atau spiritualitas kamu bagus ya, makanya kamu dilindungi oleh para leluhur kamu atau malaikat penjaga kamu senantiasa mendukung kamu, melindungi kamu, menuntun kamu, memberikan kamu petunjuk, membantu kamu ya, membantu dalam hal menginspirasi, apa yang memberikan petunjuk-petunjuk melalui intuisi kamu ya, karena kamu tipenya suka ngikut aja, jadi ya kamu selalu ikut step-step yang diberikan oleh malaikat penjagamu atau leluhur kamu gitu. Sepertinya kamu ini memiliki intuisi yang tajam ya. Jadi satu persatu mulai berdatangan hasil yang kamu cari ya, mulai nampak di permukaan. Ternyata usaha kamu tidak sia-sia ya. Tantangan hidupmu adalah gesekan untuk memoles berlian. Jadi sebenarnya kamu tuh sedang memoles berlian, memoles hasil nantinya ya. Semakin kamu berusaha semakin manis hasilnya gitu ya. Itu kalau dalam hal karir dan keuangan tetap ada nih, hasilnya tetap sudah ada ya. Bahkan kamu beberapa dari kalian di September ini akan manen hasil nih, asik, amin. Dan kedepannya perjalanan dari mulai September hingga Desember itu saya lihat di sini ada lebih banyak lancarnya daripada mandeknya gitu. Kalau kita lihat dalam hal hubungan kamu, saya lihat ada kemitraan ya, hubungan kerja yang baik, yang solid, ada kontrak kerja ya, kamu akan diresmikan untuk bekerja sama ya, ada pengesahan perjanjian kontrak gitu kan. Nah gitu, dan emang ini kayak kamu bekerja sama dengan orang-orang yang sevibrasi, saling mendukung gitu. Mungkin kamu adalah konten kreator, youtuber, pokoknya banyak, atau ini apa ya, influencer, banyak yang mendukung kamu, banyak yang mensupport kamu gitu. Jadi pundi-pundi uang berdatangan satu persatu hingga penuh di tangan kamu. Amin. Jadi kamu sangat menikmati hari-harimu yang indah di bulan September ini ya, karena secara finansial juga stabil, karir juga kamu dapat yang sesuai dengan passionnya kamu, bakat dan potensi diri kamu, kualitas kamu. Jadi ya balance lah gitu ya. Jadi dalam kerjasama itu akan selalu mendukung kamu ya, karena para malaikat aja, leluhur aja mendukung kamu, membantu kamu, apalagi orang-orang di sekitar kamu senantiasa akan lebih membantu lah kamu ya, ada kerjasama yang baik gitu. Terus dalam hubungan percintaan, saya lihat ya, dalam hubungan percintaan ini beberapa dari kalian mungkin ya pasangan kalian terkadang on off, atau kalian terlalu sibuk juga mengejar karir kalian, meniti karir ya, sehingga kalian kurang effort ya, kurang terlalu respect sama dramanya pasangan kalian. Tetapi di sini ya dia, beberapa dari kalian dia mengerti ya, kita beberapa dari kalian dia agak malas sih, kayak macam kayak semacam dia tuh ragu gitu ya, pingin ngejar tapi gengsi juga ada,
Jadi ya udah nggak mau mengganggu kamu juga. Jadi ya ini ada cinta LDRan juga ya. Jadi ada komunikasi yang terjeda. Kadang-kadang suka lari-larian, kadang-kadang suka kontek-kontekan, habis itu ngilang lagi gitu. Karena dia tahu kamu tuh lagi sibuk aja gitu. Ya, beberapa dari kalian mungkin ada masuk orang ketiga tapi nggak masalah. Karena hatinya tetap di kamu. Seperti itu. Dia akan tetap berusaha menjaga hatinya demi kamu. Demikian. Ya, seperti itu. Jadi dalam cinta kalian akan ngalir-ngalir aja. Ya, stabil-stabil aja. Ya. Memang on off karena kesibukan masing-masing aja gitu. Ya. Karena di September ini beberapa dari kalian akan menemukan jodoh, ya. Beberapa dari kalian akan menikah, beberapa dari kalian juga yang sudah menikah. Inilah pasangan hidup kalian, apapun masalahnya itu hanyalah bunga-bunga dalam hubungan kalian. Jadi tetap dia akan kembali lagi kepada kamu gitu. Sepertinya ada masalah yang harus kamu ungkapkan, utarakan atau bicarakan ya. Kayaknya ada sedikit gangguan di hati kamu ya. Kegelisahan, keresahan yang menumpuk di hati kamu coba diungkapkan ya. Kamu berusaha enjoy aja tapi ada sebongkah kekhawatiran atau kegelisahan yang kamu pendam yang harus kau ungkapkan ya. Ada cinta LDRan, ada juga pasangan yang kadang on off. Ya kamu berusaha positive thinking sih, tetapi ada sedikit kegalauan gitu yang kamu pendam. Cuman kamu lebih mengarahkan diri kepada ya udah fokus ke hal-hal yang positif aja, yang bermanfaat aja. Lebih baik saya berusaha untuk meningkatkan value diri aja gitu. Bagus ya effort kamu. Tapi saya lihat ada keseriusan di diri dia ya, di hati dia untuk kamu gitu. Nanti ada yang berusaha untuk mengirim magic karena tidak senang dengan keberhasilan kamu, kemajuan kamu, perubahan kamu, dan beberapa dari kalian mungkin ada yang iri dengan hubungan kamu yang harmonis dengan pasangan kamu ya, sehingga dia berusaha untuk menghancurkan gitu. Atau mungkin komunikasi kamu dengan seseorang di masa lalu ya, pasangannya itu mungkin iri atau cemburu. Dia berusaha untuk memutuskan hubungan silaturahmi antara kamu dengan mantan kamu. Beberapa dari kalian ini sudah pernah menikah. Kalian menikah sekarang tuh dengan seorang duda atau kamu adalah jendes, dan kalian punya hubungan yang tidak terputus dengan mantan kalian, hubungan baik ya, tetapi pasangan dia yang cemburu gitu, sehingga dia berusaha untuk memeji kamu. Tapi di sini saya lihat siapapun orang yang memeji kamu, dia akan nampak dia akan nampak, walaupun hanya menunjukkan diri melalui media sosial atau ya kamu akhirnya tahu bahwa ternyata dia ngepoin kamu melalui medsos, atau beberapa dari kalian mungkin didatangi langsung karena alasan A, B, C, tapi kamu akan lihat siapa sebenarnya yang selama ini mengganggu kamu ya, mengusik hidup kamu dalam hal magic gitu. Jadi di bulan September ini saya lihat baik-baik aja kamunya, cuma ada sedikit gangguan di dalam hati kamu yang membuat kamu tuh harus mendem, tapi sebenarnya harus diungkapin, harus dibongkar, harus didiskusikan gitu, supaya kamu nggak dapat jawaban dan plong gitu ya. Tapi di sini kamu udah didukung dan dilindungi oleh semesta. Oke, ini ada pesan dari semesta. Setiap pergeseran pasti membentuk perubahan. Cocok ya ini ya. Tantangan hidupmu adalah gesekan untuk memoles berlian. Sebenarnya berlian sudah ada di diri kamu, tinggal kamu gesek ya. Ketika ada problem yang terjadi atau ujian-ujian, itu sebenarnya sedang menggesek aja supaya lebih bling bling ya hasilnya gitu. Ini setiap pergeseran pasti membentuk perubahan. Itu membuatmu sedikit tak nyaman, tapi tenanglah, perubahanmu kali ini justru merubah nasib menjadi lebih baik, lebih bersinar. Nah tuh, cocokkan dengan ini ya. Ini saya pilih tanpa saya shuffle dulu ya. Jadi kenapa berhubungan dengan ini, karena mungkin itu yang terjadi sama kamu di bulan September ini. Jadi nantinya akan sedikit ada pergeseran ya, agak lain gitu ya yang terjadi dari harapan kamu, tetapi itu sebenarnya menimbulkan efek yang
positif yang lebih baik lah daripada yang kamu harapkan gitu, lebih bling-bling gitu ya, lebih bersinar nantinya. Ini ada berliannya, ini juga lebih bersinar. Jadi jika ada sesuatu yang masalah yang terjadi, itu hanyalah pergeseran dan pergesekan untuk lebih mendapatkan yang lebih baik dan lebih bersinar gitu. Ini ada pesan semesta juga. Jangan lihat mereka yang menjatuhkanmu, lihatlah kaki bayi yang mungil itu dan orang-orang yang harus kau bahagiakan. Jadi lihatlah ya, jangan terlalu ngefek sama orang-orang negatif ya, atau orang-orang yang berusaha menjatuhkan kamu, bersaing yang gak sehat sama kamu. Gak peduli ya, gak usah respect. Lebih baik kamu fokus aja pada karir dan berkarya ya, karena di samping kamu, di dekat kamu, di sekitarmu ya, di hidupmu ada orang-orang yang tak berdaya yang membutuhkan belayan kasih kamu, perhatian kamu ya. Mungkin kamu adalah tulang punggung keluarga ya, atau kamu walaupun bukan tulang punggung keluarga, tapi kamu orang yang mandiri dan segalanya tuh hanya bisa kamu yang diandalkan gitu. Dengan kamu baru sempurna gitu. Jadi lebih baik kamu fokus pada orang-orang yang membutuhkan kamu ya, terutama orang tua, anak-anak, saudara kamu. Nah, mereka harus kau bahagiakan ya, dengan peduli, dengan peka sama orang-orang yang tak berdaya ini ya. Mungkin anak yatim juga ya, atau orang-orang tua yang tidak mampu, orang-orang yang hidupnya tidak mampu, orang jompo gitu ya kan. Nah, mungkin dengan kamu lebih peduli, bekerja keras dan membantu mereka, disitulah sebenarnya pergesekan. Kamu sedang menggesek berlian kamu. Gitu. Ya, saya lihat lempem-lempem baik. Ya, hidup kamu akan tenang-tenang saja, aman-aman saja di September ini. Kemudian di Oktober, kita buka. Oke. Di Oktober ada stabilitas ya, ada fokus ya, ada apa ya, pertimbangan ya, kejelian, kecermatan, dan ada yang memikirkan kamu dari jauh, ada yang memperhatikan kamu, ada yang ngepoin kamu juga. Di sini ada kerja tim, ada upaya, fokus, penguasaan. Terus ada keberuntungan berpihak padamu. Wah, asik di Oktober ya. Kemudian di sini ada hope ya, harapan-harapan kamu akan terwujud. Amin. Nah, di sini beberapa dari kalian mungkin ada hayalan indah kamu, impian kamu yang sedang kamu usahakan untuk kamu realisasikan, dan ini akan terwujud. Kamu pikir mungkin itu hanya hayalan doang. Enak sih kalau menghayal, tetapi karena kamu sering mengafirmasikan dan kamu berusaha, maka itulah yang terjadi gitu ya. Sepertinya kamu sudah menanam prinsip law of attraction. Jadi kamu rajin mengafirmasikan hal-hal positif sehingga itulah yang terwujud. Ya, di sini ada ide, kamu akan kebanjiran ide-ide kreatif. Ya, ini religius ya, kamu semakin religius, kamu semakin beriman, bertakwa, kamu semakin meningkatkan spiritualitas kamu gitu. Nantinya di Oktober ini. Jangan adik, itu anak saya yang autis ya, suka begitu. Terus di sini proteksi, komitmen spiritual, nah cocok ya. Terus ada teman hidup yang tulus. Oke. Kamu akan terhubung dengan orang-orang yang tulus, orang-orang yang positif ya. Dan di sini kamu lebih proteksi diri ya. Kamu akan menemukan seseorang yang berkomitmen, kerjasama yang berkomitmen, dan spiritualitas kamu lebih tinggi lagi, derajat kamu akan diangkat. Oke. Kemudian di sini ambil kesempatan ya, resiko, strategis lah ya. Pilih target jitu, inisiatif, rencana dalam diam. Oke, ada sesuatu rencana dalam diam kamu itu yang sangat strategis ya, dan itu akan memang resikonya agak besar, tetapi ya dengan pengambilan resiko yang terukur, akhirnya ternyata rencana kamu itu akan berhasil, karena ini sangat strategis. Rencana kamu ini sangat strategis ya, berpotensi untuk berhasil banget gitu ya, karena ini ada target itu ya.
Ya, kamu selalu berinisiatif untuk strategis gitu ya, berstrategis, sehingga yang terjadi adalah sesuai dengan harapan-harapan kamu. Itu walaupun awalnya cuma menghayal, akhirnya kenyataan dong. Amin. Oke, di sini ada flirt ya. Flirt ini mungkin beberapa dari kalian agak, dalam percintaan tuh kalian agak mager-mageran, agak malas-malasan. Mungkin coba itu ada pengaruh negatif yang menumpuk di diri kamu ya, di tubuh kamu, tentang magic tadi ya. Jadi coba dibersihkan energi atau aura kamu supaya kamu lebih eksis, lebih aktif gitu ya. Ini malas bukan hanya dalam hubungan percintaan, tetapi kamu malas berpikir, malas bergerak, malas, nanti ada gangguan-gangguan ketika kamu sedang gentar-gentarnya ya, gencar-gencarnya ya, lagi bersemangat-semangatnya, fokus pada karir, fokus berstrategi, ya ternyata tiba-tiba kamu down lagi, drop lagi, karena ya emang ini magicnya sangat kuat, berusaha untuk menjatuhkan kamu, menghalangi keberhasilan kamu, atau menghalangi kamu dengan pasangan kamu atau seseorang. Mungkin ya sebenarnya kamu udah nggak respect sama orang ini, tetapi kayak beberapa dari kalian mungkin dia tidak mau kamu lebih baik aja gitu. Coba dikoneksikan dengan problem kalian masing-masing, karena ini umum ya, jadi ada lah yang masuk di pribadi kamu, saya yakin pasti ada. Oke, mari kita ulas satu-satu ya. Jadi saya lihat di sini ya, beberapa dari kalian punya harapan yang tinggi. Kalian bisa pingin membeli rumah, pingin mendapatkan pasangan yang baik, pingin membahagiakan keluarga, kalian pingin punya harta ya, kalian punya mimpi menduduki satu posisi yang tinggi ya, sesuai cita-cita kamu. Nah, tapi kamu rasa itu jauh banget. Berusaha aja, kali aja keberuntungan berpihak padaku, entah itu kapan ya, pasrah aja, yang penting saya jalani aja. Tetapi kamu sangat fokus, saya lihat kamu sangat fokus. Kamu sering berargumen dengan, antara hati dan pikiran kamu tuh selalu berargumen untuk mendapatkan inspirasi atau ide, atau untuk mendapatkan jawaban yang bisa kamu jawaban strategis untuk kamu realisasikan dalam mencapai target kamu itu gitu ya. Kamu berani mengambil risiko ya, dan ya demi keberhasilan kamu berani mengambil risiko, bahkan terkadang harus ngeluarin duit pun gak masalah. Yang penting ini kedepannya bisa lebih baik gitu. Kamu berani ngambil risiko, gak takut rugi kamu. Nah, itu bagus. Itu adalah bentuk effort yang memang luar biasa ya dari kamu ya. Jadi yang kamu pikir itu hanya hayalan doang, ternyata jadi kenyataan tuh ya. Gitu. Jadi di bulan Oktober ini beberapa dari kalian ada hal-hal yang terwujud. Mungkin beberapa dari kalian akan, dari hasil kerja keras kalian ini akan kalian bisa membeli rumah, membeli apa yang kamu mau, yang kemarin kamu sudah angankan dan inginkan, ternyata terwujud tuh gitu. Beberapa dari kalian akan bisa melangsungkan pernikahan ya. Beberapa dari kalian yang sudah menikah, ini saya lihat ada kedudukan. Kamu akan mendapatkan kedudukan yang tinggi ya. Kamu diposisikan lebih tinggi daripada rekan-rekan kamu. Energi kamu sangat besar sini ya. Dan saya lihat terkadang kamu agak mager, coba dibersihkan ya energi kamu. Coba lebih tingkatkan lagi religius kamu supaya kamu seimbang. Kalau kamu mendapatkan petunjuk untuk membersihkan energi, silahkan ikuti ya. Tetap ikuti saja supaya kamu lebih mudah, karena kamu butuh bantuan juga sih. Kalau kamu lagi terpengaruh oleh energi magic itu, kamu butuh bantuan ya. Nih nantinya kamu akan bisa lebih memproteksi, lebih peka, lebih intuitif ya. Mesti kamu makin jalan gitu ya. Jadi ada kerjasama yang baik, kamu didukung ya. Spiritualitas kamu makin tinggi ya. Doa-doa kamu akan terkabul. Dan juga dalam hubungan itu di Oktober ini saya lihat
Jadi ini ada kerja tim ya, dalam pekerjaan kamu tuh ada kerja tim yang baik ya. Fokus kamu ya, akhirnya dari fokus kamu itu akhirnya kamu menjadi mendapatkan kekuasaan gitu, atau menjadi penguasa, atau kamu menduduki nih, cocok ya. Ini ada naga, jadi kayak kedudukan yang tinggi, kamu mendapatkan kedudukan yang tinggi daripada yang lainnya yang setara dengan kamu tadi. Akhirnya kamu yang lebih naik dari mereka gitu, posisi ya. Kamu mendapatkan kekuasaan gitu ya, kamu akan diandalkan. Seperti itu. Kalau dalam hal cinta, saya lihat sini kamu kurang terlalu menggebu-gebu ya soal cinta ya. Ada terkadang punya fantasi yang sesuai dengan apa ya, chemistry ya, sesuai dengan apa ya, gairah kamu. Tapi mungkin kali ini kurang dapat gitu ya. Tetapi saya lihat dengan kamu menerima, jalani ya, dengan kamu bersyukur dengan pasangan kamu yang baik ini ya, kamu akan dapat chemistry-nya kok ya, dapat kok gairahnya ya. Tuh, harus inisiatif juga gitu, cari celah gimana ya solusinya supaya kita bisa harmonis lagi, karena ini ada pengaruh magic juga, makanya itu membuat kamu jadi malas atau nggak connect sama hati kamu, tuh nggak connect, gairah kamu nggak connect gitu sama pasangan kamu. Coba dicek lagi ya. Bahkan terkesan kamu tuh di mata pasangan tuh kamu maunya lebih gitu daripada effort dia gitu. Padahal sebenarnya kamu sedang dikelabui oleh energi-energi magic, energi-energi hitam, energi-energi negatif. Ya, kalau kamu stres dalam hal pekerjaan, dipisahkan dong dengan masalah pribadi kamu ya. Jangan digabung-gabungkan, supaya kamu saat kamu berhadapan dengan pasangan atau sedang berkumpul dengan keluarga atau bermanja-manja manis sama pasangan itu, kamu tetap kamu tetap hidup gitu ya. Enggak lemas kayak gini gitu. Dipisahkan, masalah kerja ya kerja, masalah kerja, masalah rumah tangga atau masalah pribadi, masalah cinta ya cinta gitu. Dipisahkan, harus bisa membuat sekat-sekat ya. Ini aku pikirkan nanti aja. Saat ini saya sedang menghadapi yang ini, ya saya fokus ke sini gitu ya. Gitu. Ya, jadi kalau saya lihat dalam hubungan, beberapa dari kalian lagi fokus aja sama karir dan keuangan kalian. Sepertinya kalau masalah pasangan, dia yang akan berusaha mengejar kamu. Kamu lagi malas aja untuk respect dalam hal percintaan. Jadi dia yang akan berusaha untuk membuat kamu bergairah lagi, connect lagi sama dia, hatimu connect lagi gitu. Ya, kamu sangat bersemangat untuk fokus pada karir dan keuangan sih, saya lihat sini di Oktober ya. Jadi dalam cinta itu kayak dia yang akan mengejar kamu, bukan kamu yang mengejar dia. Dia berusaha keras gitu. Biarin aja, nggak apa-apa. Lebih baik begitu daripada kamu yang galau sendiri sementara dia yang cuek kan. Sekali-sekali kan gantian kan. Gitu ya. Terus beberapa dari kalian emang begitu, lebih fokus ya dalam rumah tangga, atau kalian sedang berpacaran, atau kalian yang single, kalian lebih fokus ke rumah tangga, pekerjaan sih saya lihat ya. Oke. Ada pesan semesta ini. Dan akhirnya setiap interaksimu selalu berakhir manis. Itu karena kamu sudah mampu menempatkan dirimu di posisi lawan kamu. Jadi di sini akhirnya kamu bisa ya, dengan usaha yang keras ya, ketika kamu sudah membersihkan energi negatif itu, akhirnya kamu bisa kontrol dan kamu bisa merasakan posisi orang memposisikan dirimu di diri orang lain gitu. Maksudnya ketika orang bicara sama kamu, selalu aja nyambung, selalu aja berakhir dengan manis ya, selalu aja menyenangkan akhirnya ya, selalu aja mereka mendapatkan jawaban dan memuaskan gitu, karena kamu mampu menempatkan diri di posisi mereka gitu. Oh, dia lagi galau, oh ya aku juga ya, kamu empati banget gitu kan, bisa merasakan perasaan orang, lebih peka kamunya dan bisa memposisikan diri. Jadi orang-orang pada nyambung sama kamu, orang-orang pada puas ketika bicara dengan kamu, berdiskusi dengan kamu, itu pada puas semua gitu.
Nah, jadi jawaban yang mereka cari itu dapat gitu di kamu. Gak sia-sia mereka bertanya ke kamu, gak sia-sia mereka bertukar pikiran dengan kamu gitu ya. Nih, roda keberuntungan sedang menunggu. Tangkap semua firasatmu dan pertanda-pertanda itu dan kejarlah dengan gigih. 3 langkah lagi hidupmu naik drastis. Nah, roda keberuntungan sudah menunggu. Jadi tangkap semua firasatmu. Jadi kalau ada petunjuk-petunjuk semesta yang mengarahkan kamu untuk, atau ide-ide kreatif, direalisasikan, dimanifestasikan. Karena di sini ya, itu adalah sebuah petunjuk yang akan mengarahkan kamu pada kesuksesan yang kamu inginkan, perubahan yang ada perubahan drastis dalam hidup kamu, secara finansial, secara karir, pencapaian kamu ya. Ikuti. Lalu Oke, kita masuk ke, jadi ini ya, ini tentang hayalan indahmu yang membuat kamu sempat down, yang membuat kamu menunggu ya kan. Nah, ternyata terwujud, seenggaknya tuh ada energinya tuh saya lihat di atas 50% terwujud ya. Oke, itu berjalan di atas 50% itu. Semakin kamu positif, semakin kamu optimis, semakin kamu berusaha ya. Nah, di sini akan naik sampai 100% kamu capai. Oke, itu di Oktober. Kita masuk ke November. November sini ada sesuatu yang kamu pikirkan. Beberapa dari kalian mungkin mengalami sakit kepala, sakit punggung, sakit kaki, asam urat atau apa ya. Tetapi beberapa dari kalian akan mengalami mimpi-mimpi yang cukup mengusik ya pikiran kamu, mengusik tidur kamu. Apa itu? Mimpi apa sih? Nah, di sini kamu lebih banyak menyendiri, menarik diri, kamu lebih banyak merenung, mengevaluasi diri, lebih banyak perenungan ya, atau bertapa gitu ya. Menyendiri, kamu butuh waktu sendiri, kamu sering mungkin berzikir, berdoa ya, perenungan lah ya gitu. Sini embrace your power of divination which are especially strong right now ya. You have the ability to see your current situation with crystal clear clarity. Oke. Dan di sini ada Eight of Pentacles ya. Saya lihat di sini kamu akan semakin fokus ya ke karir kamu, pekerjaan kamu. Ya, fokus kamu sangat tinggi di sini ya. Kamu sedang bekerja keras, kamu sangat sibuk ya. Dan ada hasil karya kamu yang dinilai bagus ya, akan diapresiasi dan akan mendapatkan harga yang lumayan tinggi tuh. Kemudian di sini dalam hubungan ya, saya lihat akan lebih enjoy ya. Akhirnya energi kamu sudah balance, kamu akhirnya bisa bercinta dengan enjoy lagi, gairah hidup kamu sudah mulai bangkit lagi, udah sembuh ya. Jadi kamu bisa cocok sama pasangan, bisa happy-happyan, energi kamu ya harmonis banget ya di sini ya, romantis banget. Nanti kita bongkar ya lebih detail. Di sini kamulah pemenang ya. Ada dolar, ada cinta. Jadi kamu memenangkan 2 hal ya, tentang keuangan ya, ada keberuntungan ya. Kamu yang akan menang. Dan cinta juga kamu menang, ini cocok. Terus bijak ya. Kamu lebih bijak ya, kamu lebih memperbaiki moral dan etika kamu gitu. Kuning, kebebasan ya, tentang kebebasan. Gairah, nah tuh cocok ya, ini gairah. Kamu lebih bergairah kali ini di bulan November. Gairah kamu sedang di puncak-puncaknya. Lagi rajin bercinta, asik. Dan itu menyemangati, itu adalah meningkatkan fokus kamu dalam bekerja, sehingga ide-ide kreatif kamu tuh lebih lancar mengalirnya, lebih enteng mengalirnya, lebih enteng kau salurkan gitu. Nah, di sini ada 3 sumber penghasilan yang akan berhasil di kamu. Ya, ada 3 sumber keberhasilan yang akan berhasil di kamu. Ya. Di sini perluasan, persiapan,
penyatuan, kenaikan. Nah, kamu akan naik posisi ya. Usaha kamu atau pekerjaan kamu ini kan makin diluas, makin dikenal ya, diperluas gitu ya, makin meluas, kamu makin dikenal banyak orang, kamu ya siap-siaplah untuk bekerja sama untuk mendapatkan endorse atau apa ya, pokoknya ada kenaikan dalam hidup kamu, dalam finansial, karir, dan cinta lebih tinggi lagi nih, cinta lebih bergairah lagi, lebih happy lagi nih ya. Makin berat ujianmu, makin tercapai doa-doa kamu. Nah itu ya, jadi ada ujian-ujian yang sudah kamu lewati ya, setelah kamu evaluasi diri, setelah kamu membersihkan energi-energi toksik tersebut, energi negatif, ketika kamu lebih menarik diri dari orang-orang toksik. Nah disitulah dan kesabaran dan ketabahan kamu, serta fokus kamu pada spiritualitas, kepada religius, keimanan ya, yang kau tingkatkan. Nah ya, di saat kamu mendapatkan ujian berat, saya lihat di sini kamu tuh langsung lari ke Tuhanmu, dan segala doa yang kau sebutkan kali itu, di saat kamu sedang mendapatkan masalah besar, nah ini ternyata makin berat ujianmu, makin tercapai doa-doamu. Makanya di sini ada 3 penghasilan yang bakal masuk. Mungkin ada 3 tawaran, ada 3 tawaran yang menghasilkan cuan untuk kamu ya, gitu. Karena memang kamu ahlinya, kamu dicari, kamu pantas untuk mendapatkan cuan tersebut ya. Kamu akan bebas berekspresi, mengekspresikan karya-karya kamu sini. Dalam cinta saya lihat makin romantis ya. Berapa dari kalian pernikahan, ada honeymoon ya, ada beberapa dari kalian menemukan seseorang yang sevibrasi ya. Beberapa dari kalian yang sudah berpacaran akan masuk ke jenjang yang lebih serius atau pernikahan. Ada honeymoon di sini ya, ada bulan madu. Beberapa dari kalian akan bulan madu kembali, yang sudah menikah ya, akan bulan madu kembali, cie-cie. Kenapa? Kamu, energi kamu sedang baik-baiknya, sedang bergairah-gairahnya. Karena apa ya, secara finansial untung ya, secara finansial lagi banyak nih ya, lancar. Karir juga sesuai dengan ya kamu dapatin ya, passion kamu dapatin tuh, inilah gue, ini jati diri gue gitu. Jadi happy banget ya, didukung gitu ya. Ya, karir dan keuangan kamu sangat mendukung gairah cinta kamu, gairah bercinta kamu gitu. Ya, keharmonisan lah dalam rumah tangga ya. Di sini kalau kalian mengalami mimpi-mimpi yang aneh gitu ya, itu adalah sebuah petunjuk dari alam semesta. Mungkin intuisi kamu sedang diasah atau makin tak dipertajam ya, karena ini ada pendalaman spiritual juga. Jadi jangan heran ya kalau ada sering mimpi-mimpi atau mendapatkan firasat-firasat itu. Coba diarahkan ke hal-hal yang positif dan coba diikuti petunjuk-petunjuk tersebut ya, karena itu adalah apa ya, memang kamu ini adalah orang yang sudah intuitif banget ya, sedang semakin diasah gitu intuisi kamu ya. Energi kamu sangat tinggi dan besar, derajat kamu diangkat, dan memang kamu secara spiritual, secara religius kamu sangat fokus, sangat mendalami spiritualitas atau religius kamu ya, keagamaan atau apa ya, tingkat keimanan kamu lebih perdalam lagi gitu, mempelajari tentang nilai apa ya, tentang agama, tentang keimanan, caranya lebih mendekatkan diri kepada ilahi, lebih belajar tentang Alkitab atau Al-Quran gitu ya, mentadabur Al-Quran, kamu membaca tentang arti-artinya, menghafal atau mempelajari gimana caranya lebih teratur lagi dalam melakukan ibadah gitu. Nah akhirnya intuisi kamu diberikan petunjuk sampai ide-ide kreatif pun diberikan semuanya. Amin ya. Makanya ini akan usaha kamu akan diperluas ya. Jadi kamu siap-siaplah untuk menyatu dengan jati dirimu, pencarianmu, keberhasilanmu, kenaikanmu gitu ya. Asa terus, ini ada pesan ini, memang kalau kita mau dapat petunjuk atau hidayah atau apa tuh, mujizat ya, itu kita akan diuji dulu dengan hal berat. Maka tetapi sembari bersamaan dengan itu ya, makin berat ujian kita, makin tercapai juga doa-doa kita. Kalau kita mampu gitu ya.
Di sini disuruh ya, pesan semesta kepada kamu, asah terus skillmu. Kamu berbakat menjadi orang sukses. Bersiaplah menjadi pemimpin yang bijaksana, siapkan mental. Nah, kamu harus siap mental ya. Ntar lagi kamu akan menjadi orang sukses dan menjadi pemimpin. Kamu harus memimpin, jadi harus kuat mental. Ya, kuat mental, kuat spiritual, kuat intelektual ya. Jadi asah skill kamu. Ya. Kemudian kita masuk ke Desember. Jadi kamu harus banyak eksplorasi ya, banyak belajar, banyak membaca, banyak turun lapangan, banyak survei, banyak explore ya. Mempelajari hal-hal di bidang kamu atau di bidang yang mendukung kecerdasan atau wawasan, menambah wawasan. Kalau seorang pemimpin itu memang harus berwawasan ya, supaya bisa lebih strategis dalam menuntaskan problem-problemnya dengan cara-cara yang cerdik ya, cara-cara yang luar biasa juga gitu. Ini ada angka 9. Angka 9 itu tentang kecukupan ya. Ya, dalam numerologi itu kayak memasuki kestabilan ya. Ini ada air ya. Air itu tentang bersih-bersih, pembersihan, energi juga ya, energi positif. Jadi mungkin kamu perlu air untuk membersihkan diri juga ya, air untuk menambah cairan dalam tubuh gitu. Atau ini lagi akan ada rezeki. Kalau kamu sering mimpi air bersih ya, itu pertanda ada rezeki yang mengalir. Kalau air juga bisa jadi mungkin banjir gitu. Hati-hati sama orang-orang yang tinggal kalian yang tinggal di daerah-daerah yang rendah, di dataran rendah ya. Tetapi nggak apa-apa kok. Ini kayaknya cuma antisipasi aja sih, karena ini air ya. Di sini pengabaian, perjalanan, pelepasan. Beberapa dari kalian mengabaikan atau melepaskan orang-orang yang sudah mengabaikan kamu ya. Kamu merelakan orang-orang yang tadinya, atau seseorang yang sudah mengabaikan kamu, tidak menghargai kamu akhirnya bisa rela, ikhlas, melepaskan. Karena ada perjalanan baru yang harus kamu tempuhi dalam hal karir dan keuangan. Kamu akan keluar dari situasi yang menggalaukan ya. Kamu sudah kokoh di sini, kamu makin kuat ya. Kamu makin kuat. Ini kamu sudah lebih mandiri, lebih independen ya. Berdiri tegak dan di atas kaki sendiri. Apa ini? Berlian dan berlian. Ya, ada brilian ya. Ide-ide kreatif kamu itu memang akhirnya berhasil ya. Di Desember ini kamu akan keluar dari kesulitan dan terlepas dari orang-orang yang bersaing secara nggak sehat. Ada yang berusaha untuk menjatuhkan atau bersaing yang nggak sehat sama kamu akan terlepas. Kamu akan melepas dan kamu akan terlepas. Karena kamu sudah tidak respect lagi sama hal-hal begituan, sama orang-orang yang kayak gitu, yang berusaha menjatuhkan lah, apalah, terserah, itu urusanmu gitu. Urusan gue adalah tetap berusaha maju dan tetap melindungi diriku dari energi negatif. Jadi kamu udah nggak respect lagi sama yang itu, makanya di sini kayak apa ya, kamu lebih kayak sudah. Jadi kalau kita sudah vibrasinya sudah tinggi, itu karena saking tingginya kita mendapat cobaan, ujian dalam hidup, sehingga kalaupun di luar sana orang berusaha menjatuhkan kita udah nggak peduli lagi gitu. Kalaupun mereka mengeri magic, nah ngapain? Kalaupun mereka berusaha menyulitkan hidup kita, lah hidup kita aja udah sulit, di dalam aja banyak kesulitan. Jadi nggak usah ya, kamu nggak lagi memikirkan mau mereka ngapain ke, mau mereka berusaha gini kayak gitu kayak. Hidup gua aja udah mumet, ngapain gue respect sama usaha mereka? Ya udah biarkan aja. Kalau ya intinya ya saya tetap antisipasi gitu ya kan, kayak saya juga gitu.
di saat saya dijatuhkan atau ada yang berusaha menjatuhkan saya, ya masalah saya aja ada banyak banget di dalam rumah saya. Pokoknya adalah ujian-ujian berat saya dalam rumah aja udah berat. Jadi yang usaha orang lain tuh kecil gitu, orang-orang ingin menjatuhkan saya lah, mau menfitnah saya lah, ya saya sudah nggak respect gitu, karena terlalu banyak, terlalu berat ujian saya di dalam kehidupan secara pribadi. Saking beratnya saya sudah nggak respect lagi sama yang di luar sana. Mau berusaha ke, walaupun memang itu berdampak ke saya, tapi apa ya, semakin kita digerogoti dengan orang-orang yang sirik, dan semakin kita mendapatkan kesulitan dalam hidup gitu, kalau kita lebih mengerahkan diri ke Tuhan, maka kita udah nggak merasa risih lagi dengan ujian-ujian tersebut. Kita hanya lebih menerima aja, kita hanya lebih sibuk membenahi diri aja. Gimana ya caranya supaya saya tuh bisa terima ini, ujian berat ini, gimana ya caranya supaya saya lebih bisa tenang dalam menghadapi ujian ini gitu, gimana saya bisa melewati ini dengan hati yang lapang gitu. Itu yang kita cari, bukan respect sama kamu berusaha menjatuhkan saya ya, kamu mau begini gini gitu ya. Kalau kita sudah fokus sama yang di atas, maka apapun yang terjadi di dunia ini di hadapan kita pun kita udah nggak fokus lagi. Karena yang kita fokus adalah ini izin Tuhan gitu, ini izin Allah, maka dia terjadi. Jadi kalau setiap masalah yang kita hadapi kita fokusnya, oh ini Tuhan yang berikan, ini Tuhan sengaja menguji saya. Jadi kalau kita sudah fokus sama yang Maha Kuasa nih ya, sama Allah Subhanahu Wa Taala, apapun masalah yang terjadi kita nggak akan risih lagi. Kita hanya akan lebih lapang dada, kita hanya akan lebih Bismillah, welcome gitu. Kita akan lebih nerimo, legowo aja gitu. Karena hati kita sudah terkoneksi kuat banget sama Allah. Jadi terserahlah apa mau terjadi di depan kita, mau gimana gitu. Ya, itu semua izin Tuhan gitu. Ngerti kan? Kalau saya sih sudah di posisi itu. Gitu. Jadi sudah nggak lagi respect sama usaha orang mau menjatuhkan saya ke, mau ngirim magic ke, mau ya terlalu berat kehidupan pribadi saya. Jadi saya sudah nggak respect sama yang di luar sana gitu. Dan yang berat ini dalam hidup saya secara pribadi, itu yang sedang saya fokuskan. Gimana caranya supaya saya nggak menganggap itu berat, gimana caranya supaya saya lebih welcome, gimana caranya supaya saya lebih ikhlas itu menerima yang kenyataan yang pahit ini dalam hidup saya gitu. Gimana caranya saya bisa lebih mature, lebih dewasa, lebih bijaksana menerima tantangan, rintangan, ujian dari Ilahi Rabbi. Itu aja, itu yang saya cari. Saya di posisi itu, di vibrasi itu. Jadi udah nggak peduli lagi sama orang di luar mau ngapain, terserah, itu urusan mereka. Biarkan mereka sibuk dengan effortnya atau passionnya masing-masing. Kita tetap sibuk dengan spiritualitas kita masing-masing. Jadi udah nggak ada lagi, pokoknya drama di kehidupan luar itu bukan urusan saya. Gitu. Ya kamu juga akan masuk ke posisi ini juga sih, saya lihat. Oke, di sini melihat foto-foto Anda merindukan, nostalgia, membuat kenangan baru, keinginan untuk bersama kembali seperti dulu. Nah, ada mantan atau seseorang di luar sana yang merindukan kamu, teman kamu pingin lagi menjalin kerjasama dengan kamu, pingin lagi mengejar kamu, ingin mendapatkan perhatian kamu, kepedulian kamu, kasih sayang kamu, pertolongan kamu secara finansial. Ada juga yang ngepoin kamu karena wow, kagum dengan perubahan kamu sekarang. Ya, ada juga mantan kamu ya yang mengagumi ya. Ya gitu. Kangen, asik. Nyesel ya, ada penyesalan, ada unsur-unsur atau energi-energi penyesalan yang saya rasakan dari orang-orang yang sudah menyakiti kamu, udah berusaha yang gak sehat dengan kamu, udah berusaha untuk menjatuhkan kamu. Mereka di posisi sedang menyesal. Nah, ada dua. Ini kartu tarot 1, kartu tarot 2, sama-sama ya. Kamu ini gigih banget, saya lihat. Ujian kamu sangat berat, tapi kamu semakin kamu dijatuhkan, semakin kamu mendapatkan tantangan berat, kamu semakin maju, kamu semakin bangkit. Pokoknya tertatih-tatih pun, sampai pincang ke kakimu pun, kamu tetap berjalan nih. Bangkit terus. Gak ada tuh namanya menyerah. Pokoknya bangkit, maju gitu.
kalaupun ada yang bersaing secara nggak sehat, ya udah itu urusan mereka, terserah dia mau lebih maju dari saya, kayak saya walaupun saya tertinggal di belakang, kayak saya harus tetap berjalan. Tuh. Akhirnya kamu keluar dari situasi kesulitan tersebut, lolos. Akhirnya kamu lolos karena kegigihan kita itu yang dinilai, bukan keserakahan atau kecurangan gitu. Nah itu bagus ya, bagus sekali saya lihat energi kamu ya. Jadi secara karir kamu dijatuhkan, secara karir ada persaingan yang gak sehat ya, ada kompetisi, kamu yang akan menang, kamu akan keluar dari kesulitan tersebut ya, ada kemenangan yang akan kamu raih. Tuh. Kemudian di sini saya lihat beberapa dari kalian lebih menyatu dengan alam ya, nature sign ya, ya ada apa ya, ketika kamu menyatu melihat alam semesta di pagi hari, menikmati alam semesta di pagi hari, menghirup udara segar, ketika kamu healing di sungai yang indah ya, mungkin mandi di air yang mengalir di sungai, energi negatif kamu kebuka, terlepas ya. Ya kamu energinya tuh kalau menyatu dengan alam, di situ kamu akan mendapatkan kekuatan spiritual, kekuatan keseimbangan ya, apa ya, kestabilan emosi gitu. Ini kamu dapat nih semuanya. Jadi pagi-pagi kalau kalian jauh dari sungai, pagi-pagi itu usahakan keluar, menyapa embun pagi, matahari pagi ya, menyentuh tanah dengan kaki yang telanjang ya, menghirup udara segar, koneksikan dirimu dengan alam semesta, karena disitulah energi yang bakal membersihkan energi toksik dalam diri kamu. Energi negatif itu ada, pasti ada ya, saya sering melakukan itu ya, apalagi kalau kita ke sungai ya, mandi, kita merasakan tuh aliran-aliran air di sungai ya, di tubuh kita. Nah itu ada semacam terapi secara energi untuk membersihkan energi-energi nggak baik dalam tubuh kita gitu. Kemudian di sini ya, dalam hal percintaan, jadi secara keuangan kamu sudah keluar dari kesulitannya, nggak ada rasa sulit lagi dalam hal keuangan, karena kamu sudah lebih apa ya, nerimo, lebih legowo, lebih menyerahkan semua ya, minta sama Tuhan gitu. Saya juga gitu ya, kalau saya dalam situasi sulit, saya yakin bahwa entar lagi pasti ada rezeki. Tuhan tidak akan menutup mata atas kesulitan kita, tidak mungkin gitu. Jadi nggak ada lagi kesusahan dalam hati saya, karena rezeki itu kan milik Allah, bukan milik orang. Ngapain kita takut dengan persaingan-persaingan yang ingin menyulitkan kita secara finansial atau karir? Ngapain? Gak usah. Kita fokus saja ke yang di atas. Fokus saja berusaha, bekerja keras ya. Nah, di sini dalam hal cinta, beberapa dari kalian ada persaingan juga, ada masuknya orang ketiga ya, atau kamu adalah cinta segitiganya ya. Ini agak sulit ya, agak sulit, rumit, hubungan yang rumit. Tetapi saya lihat beberapa dari kalian ini, pasangan kalian ini berusaha untuk apa ya, seimbang gitu, adil terhadap kalian berdua. Beberapa dari kalian akan terlepas dari hubungan yang sulit ya, akan menemukan kamu sudah tidak bergantung lagi. Jadi ya nerimo aja, kalau dia milih saya ya sudah, dia yang berusaha, ngapain saya ngejar gitu. Kamu lebih pasrah sih ya, karena kalau jodoh nggak akan kemana sih bagi kamu gitu. Jadi dalam hal cinta ya kamu lebih menyerahkan sih. Yang penting selama ini kamu sudah berusaha ogah untuk bersaing gitu dalam hal cinta. Intinya kalau dia jodoh saya, dia pasti milih saya, itu aja. Kamu lebih gitu sih. Jadi ringan sih saya lihat energi kamu dalam hal percintaan ya. Dan dalam pernikahan juga, beberapa dari kalian ya, kalau ini yang jomblo ya, kalian yang masih mencari cinta, kalian akan menemukan seseorang yang benar-benar serius, benar-benar ingin menjalin hubungan, dan dia akan berusaha banget untuk menyatu dengan kamu. Dia serius banget. Beberapa dari kalian yang sudah pacaran, saya lihat
serumit apapun dia tetap mengejar kamu, ya. Dan kalau kalian yang sudah menikah, walaupun kalian sedang digerogoti oleh kemandekan karir atau keuangan, ya, dia tetap bertahan dengan kamu, ya, sampai kamu akhirnya berhasil. Ya, pokoknya dia akan mensupport kamu secara finansial juga. Beberapa dari kalian, kalau kalian sudah menikah, ya, ini pasangan sah kalian dan dia terlibat dengan cinta segitiganya. Cinta segitiganya ini berusaha untuk memiliki dia. Jadi secara magic pun dia berusaha untuk menguasai pasangan kamu. Tapi di sini kamu nggak masalah sih, karena pasangan kamu tetap akan memilih kamu. Sepertinya pasangan kamu juga punya pelindung gitu, punya spiritualitas yang bagus, ya. Jadi tetap tidak bisa mengganggu hubungan kalian berdua. Oke? Dan di sini ada pesan semesta. Semesta tidak pernah keliru, mengalirlah mengikuti seleksi alam. Jadi semesta itu nggak pernah keliru, ya, memberikan satu peristiwa atau kejadian yang tidak sesuai hati atau mengguncang hidup kamu, itu tidak pernah keliru, ya. Ngalir aja dalam situasi tersebut, dalam kondisi tersebut, dalam ujian tersebut, ya, mengikuti seleksi alam. Kamu didampar ke sana ke sini, terdampar ke sana kemari gitu, ya, dibuang ke sana kemari, dijatuhkan, ya, bangkit lagi, dijatuhkan lagi, dirugikan, dimanfaatin, kamu disepelekan, kamu tidak dihargai, kamu mau diselingkuhin oleh pasangan kamu, ya, pasangan kamu menyelingkuhi kamu, ya, ada yang berusaha menjatuhkan kamu. Itu seleksi alam, ya. Jadi berproseslah di dalamnya. Tetaplah menjaga spiritualitas kamu dengan tenang, ya, dengan tenang menghadapi menjalani seleksi alam itu, karena sebenarnya semesta sedang membawa kamu ke apa yang kamu harapkan. Kemudian di sini, jika sudah 3 kali kamu menjelaskan atau memohon dimengerti tapi tidak juga dihargai dan dimengerti, menjauhlah dari orang-orang tersebut, karena orang-orang itu sangat toksik dan sengaja membuatmu bingung, stres dan menderita. Jadi kalau kamu sudah menjelaskan, ya, atau memohon orang itu untuk mengerti, ya, tetapi dia tidak juga mengerti dan tidak juga menghargai, ya, tidak mau memahami kondisi kamu, tidak mau menghargai tentang effort kamu, menjauhlah dari orang-orang tersebut, ya, karena orang-orang itu sangat toksik, ya, dengan memang mereka sengaja membuat kamu bingung, stres, menderita. Nah, itu salah satu mereka adalah orang-orang yang memang sengaja ingin apa, ya, menguasai kamu, mengacaukan fokus kamu gitu. Itu. Jadi menjauhlah dari orang-orang yang kalau kamu merasa mengganggu fokus kamu, itu jauhin saja, siapapun dia, pasangan ke, saudara ke, teman ke, ya, kita butuh fokus. Hanya kita lah yang bisa mengendalikan diri kita sendiri gitu, yang mengarahkan diri kita kemana, ya, yang hanya kita yang bisa menolong kehidupan kita dan orang sekitar kita. Jadi kita harus berusaha menjadi yang terbaik. Makanya kita harus tetap fokus, jangan terdistraksi, ya. Nggak apa-apa sesekali kita mengabaikan orang lain apabila orang itu tidak menghargai waktu kita, energi kita, effort kita, ya. Nggak abaikan saja, nggak usah terlalu diladeni, ya. Oke. Kita masuk ke inisial nama kalian yang bakal mengalami hal ini. Oke, kita buka 3, ya. Inisial nama atau huruf di antara nama kalian yang bakal mengalami hal-hal yang saya sebutkan tadi, saya bacakan tadi, ya. U, M, Y, W, S, K, Q, D, X, O, G, J, I, V, A, E, R, L, N, U, T, Z, F. Oke, di screenshot dan di zoom aja, ya, biar jelas. Kita masuk ke tanggal lahir dan usia kamu atau orang yang kamu fokuskan. 58, 68, 60, 1, 35,
36, 49, 4, 6, 7, 28, 13, 5, 51, 19, 29, 55, 30, 17, astagfirullah, alhamdulillah, sorry ya, 17, 56, 8, 57, 23, 48, 37, 47, 18, 42, 65, 26, 46, 24, 64. Ada angka spesial, ada angka tanggal lahir, ada angka usia. Oke, saya bongkar ya. Kita masuk ke zodiak yang terkoneksi dengan kalian. Saya taburkan semua aja ya, tapi saya ambil 2. Pisces, Taurus, Aquarius, Capricorn, Aries, Gemini, Cancer, Scorpio, Leo, Sagittarius. Kalau yang merasa nggak ada di sini yang orang kalian fokuskan, bisa cek di zodiaknya. Kalau nggak ada di sini, kalian bisa cek di inisial nama dan tanggal lahir serta usianya, serta problem yang berhubungan dengan problem kalian secara pribadi ya. Oke, kalau ingin personal reading silahkan kontak saya di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di live video ini. Tanya-tanya dulu harganya. Kalau cocok baru kita bisa melakukan personal reading atau buka aura, pembersihan energi negatif, buka aura rezeki, aura jodoh, aura cinta, aura positif, terserah pilihan kalian. Oke, jangan lupa dibagi-bagikan kepada sesama zodiak atau zodiak lain. Kali aja tetangga, saudara, sepupu mereka punya zodiak yang sama dengan kamu ya. Semoga bermanfaat juga untuk mereka. Membagi-bagikan hal baik adalah kebaikan buat kita sendiri. Welcome untuk kalian yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe dan tekan tanda lonceng. Kalau kalian like ya like, kalau nggak like ya sudah. Kalau nggak suka ya sudah, nggak usah di like. Tapi kalau kalian penasaran dengan pembacaan saya, silakan subscribe dan tekan tanda lonceng supaya kalian selalu terupdate dengan pembacaan terbaru saya. Terima kasih untuk kalian yang sudah gabung dengan channel saya lama ini dan kalian selalu mendukung saya, selalu memberikan support positif ya. Semoga kalian selalu diberkati ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat walafiat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.